Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Balik lagi bareng sama kita di podcast bersama Semanggi Group. Kita dari Workshop We Got You Grow. Oke, kali ini kita mau bahas buku dari Master Real Time, Master Real Life. Kita udah nyampe di bagian 2. Jadi bagian 2 ini dengan Subjudulnya waktu produktif menyelesaikan lebih banyak. Oke, good. Kalau boleh saya awali. Jadi bab 2 ini kalau menurut saya sangat baik dan sangat mudah dicerna ya, karena ini adalah satu rincian di mana orang mendeskripsikan bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Banyak sekali mungkin video ataupun ulasan short yang mana menjelaskan bagaimana cara kita untuk meningkatkan produktivitas. Sedangkan menurut saya di bab ini sangat dijabarkan dengan jelas bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Oke, kalau saya awal di sini ada kata-kata juga dari Viktor Frankl. Jadi dia yang setiap pagi merencanakan kegiatan hari itu dan melaksanakan rencana itu, artinya dia sedang membawa sutas benang yang akan memandunya melewati labirin kehidupan yang sangat sibuk. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu di pagi hari dan melaksanakannya, bersama juga dengan kita punya petunjuk arah buat melakukan sesuatu yang mana ya di kehidupan kita ini banyak banget yang bisa kita lakukan dan banyak banget yang tidak terduga ternyata akan kita lakukan. Jadi, kalau dari teman-teman sendiri melihat di bab 2 ini, menurut teman-teman apa nih yang teman-teman dapetin? Mungkin dari aku dulu ya Pak. Mungkin dari aku itu yang pertama yang aku dapat itu produktivitas itu kita dapat wujudkan itu dalam 3 kata itu. Yang pertama kejelasan, kedua fokus, yang ketiga konsentrasi. Selain itu dia di bab 2 juga ini dijelaskan produktivitas itu kita dapat capai ketika kita merencanakan, mengatur dan menetapkan prioritas-prioritas. Mungkin yang menetapkan prioritas itu kalau dalam kehidupan saya itu seperti ini Pak. Sebelum kita mengerjakan sesuatu kita membuat to-do list apa yang ingin kita kerjakan, seperti itu sih. Yang sebagian yang saya dapat dari Bapak. Oke, to-do list yang akan dilaksanakan. Ketika sudah melaksanakan hal itu, kemudian ada sisipan-sisipan lain. Kira-kira kalau dari Mas Alex sendiri kan gimana? Sisipan. Hari ini saya mau potong roti selama 8 jam. Tiba-tiba ada emak manggil, Mas Alex, sini bantu saya buat maco. Bisa saya kerjakan sih Pak. Mungkin bagi waktunya bantu dulu orang tua, setelah itu melanjutkan lagi pekerjaan yang tadi saya kerjakan sebelumnya sih Pak. Jadi apa ya, kayak membagi waktu, manajemen waktunya lagi sih Pak, kayak gitu sih. Tapi diperhatiin juga yang jadi prioritasnya pun mana dulu yang diselesaikan. Oke. Kalau dari teman-teman? Mungkin kalau sebenarnya yang saya dapat dari buku ini hampir sama kayak Muhammad. Tadi ada 3 kata yang yang saya soroti, yaitu kejelasan, fokus, dan konsentrasi. Nah, kalau saya sendiri itu lebih memfokuskan ke satu pekerjaan dulu. Jadi kalau satu pekerjaan itu belum selesai, pekerjaan lainnya tuh nanti dulu. Pokoknya satu ini dikerjain selesai baru ke pekerjaan yang lainnya. Oke, good. Kalau dari saya sendiri, latihan fokus dan konsentrasi itu adalah hal besar. Karena kalau kita lebih fokus ke satu hal, nanti kita pasti bakal mampu menyelesaikan hal itu. Daripada kita harus multitasking, fokusnya ke pecah, nanti malah nggak selesai semuanya. Kayak fokus sama konsentrasi, terus kejelasan gimana? Karena di sini dijelasin juga kejelasan memakan 95% keberhasilan dari fokus kita. Kalau dari kita sendiri kejelasan itu seperti apa? Kalau dari saya sendiri kejelasan itu kayak kita tuh harus jelas kayak gitu, kayak kita mau ngelakuin apa. Contohnya dari bangun pagi nih, kita harus jelas kita mau bersihin kamar atau mau bikin kue, harus kayak jelas gitu bahwa ini yang aku kayak tapi aku mau dapur tidak tahu mau ngapain. Ini merencanakan dulu ya awal. Kayak tulis gitu.
menarik juga sebenarnya dari kejelasan ini. Coba saya nggak akan memberikan satu-satu kata-kata yang berbeda, cuma saya coba olah juga, kita bareng-bareng brainstorming. Kira-kira kalau saya tanya kejelasan memakan 95%, jadi mungkin tujuan kita kalau saya tanya teman-teman jelas kira-kira dari teman-teman ini mau jadi apa, ngapain? Karena kejelasan di sini 90% menariknya itu sih. Jadi ya benar. Dan nanti kan akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang di blog itu disampaikan. Apakah hal ini memang menjadi tujuan saya? Apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang saya tuju? Dari teman-teman ya. Kalau dari saya mungkin kejelasan yang menyangkut buku ini baru muncul akhir-akhir tahun. Munculnya mungkin baru 50% sih Pak. Kedepannya saya mau ngapain gitu. Dan kan 50% ini sisa kita mau ngejalaninnya seperti itu sih. Baru 50% tuh maksud saya itu baru dibikin tuh mau jelasnya tuh mau kemana, terus kerjanya kemana sih, kayak gitu sih. Kejelasan. Udah sih Pak, udah mau kemana kayak gitu. Oh, oke. Jadi teman-teman, karena kita memang susah sih ya. Paling gampang kalau kita itu mungkin saat ini kita bekerja itu memang kita punya satu profesi tertentu yang kita tuju. Contoh mau jadi pemain sepak bola, jelas banget. Saya mau jadi pemain sepak bola. Mungkin kita akan ada maksimal sampai umur 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Nah, kalau buat kita sendiri, jujur kalau ditanya ke saya sendiri, dia juga bingung. Ya, kejelasan ini, iya sih, ini yang harus saya pikirkan. Mungkin saat ini setelah tersebut ini, jadi teman-teman saya tanya itu, jelas. Atau jelas mungkin ya, jelas mungkin. Ya, maybe saya akan cari rich man. Jadi rumah aja, kan itu jelas ya, jelas. Ada hal lain. Kalau dari saya tuh masih makin kesini tuh makin malah awalnya mau ke ini, lalu makin kesini tuh ini sudah bagus nih. Jadi itu saya masih memang ada milik dua. Jadi saya masih 2020. Tapi semakin kesini oke. Balik lagi ke tujuan awal, mau mana? Terus berjalan tapi masih 50. Good. Kan kalau kita katakan kita kan ya kalau Islam itu kan biasanya tahajud itu ya misalnya kita sholat tahajud, kadang kita tidak sholat tahajud tapi petunjuknya itu memang benar-benar belum ya. Kalau kita berpikir kayaknya di pikiran saya ini sama Insan kok ini bahkan saya masih belum bisa baca apa maksudnya. Ya mungkin petunjuk yang kita minta kan petunjuk pasti yang mungkin kayak sampai ilham yang kita nggak tahu gitu. Nggak baca. Kalau dari saya sendiri mungkin saya mau membuat tujuan di tahun ini dulu aku ngapain. Jadi mau terus apa sih yang mau tak capai di tahun ini atau mungkin tahun ini tuh tujuan aku mau ngapain, mau beli apa atau mau membahagiakan orang tua dengan cara ini atau membahagiakan dengan diri sendiri dengan cara aku harus membeli ini kah atau aku harus begini gitu sih. Oke. Mungkin kalau di sini sih sudah dicontohkan benar-benar jelas ya. Banyak beberapa template pertanyaan yang bisa teman-teman gunakan juga. Dan ini juga nanti terakhir juga akan saya tanyakan ke teman-teman juga karena memang benar jelasan ini daripada kita melakukan hal yang tidak jelas yang hanya cukup untuk mengisi waktu kita, kenapa nggak kita mulai mencoba? Karena ya jujur ya kita di sini juga disuruh untuk membaca sih saya senang banget karena ya ini membuka wawasan kita, orang bisa menulis sedetil ini, sebagus ini, dan saya baru tersadarkan saat ini dan saya merasa bahwa ya mungkin saat ini saya masih belum punya kejelasan juga sama, tapi setidaknya saya akan tancapkan sendiri bahwa oh hari ini, saat ini, setelah saya merasa ini, ini adalah titik di mana saya akan belajar. Nah, jadi di saat ini, setidaknya kita punya oh saat ini saya di sini, posisi sekarang saat ini, semua kondisi saya saat ini di pinpoint saat ini saya mau menuju kemana. Jadi kita sadar aja sih,
cukup enak buat teman-teman yang mungkin saya kemarin kan habis ulang tahun, jadi umur saya sudah 30 dan kalau Jack Ma bilang 30 itu sudah bukan waktunya untuk mencoba sesuatu yang mana explore yang kita geluti, tapi sudah ke ranah ya kita mau fokus kemana yang belum di situ ya waduh saatnya, tapi saya masih di situ lah kan juga ya senang gini tapi kalau sekarang beda ya. Contoh kalau saya boleh sharing juga, dulu saya kejajaran saya senang merasa tubuhnya bergerak, kemudian otaknya juga bergerak, tapi kalau di sini saya tubuhnya kok nggak berat rasanya sih, saya nggak berat, tapi saya di pressure benar-benar otak saya bergerak dan kayaknya ini bukan hal yang saya suka juga. Saya butuh hal yang harusnya saya bergerak, karena dengan gerak di sini juga disampaikan saat kita IKEA, TikTokan kan ada satu hormon dopamin yang keluar. Nah ini saya merasa ada satu hormon dopamin yang saya nggak ketemu di sini. Jadi oh iya ingin saya mikir juga. Mudah-mudahan teman-teman sih bisa lebih cepat karena Gen Z ini ya utamanya lebih pintar, lebih cepat beradaptasi, tapi bergerak juga mentalitas. Ketika kita mau fokus sesuatu, kamu akan dapat sesuatu ini butuh konsekuensi yang seperti ini. Seperti itu. Oke, saya langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Oke, di sini ada beberapa yang sudah saya catat kayak tadi kan terkait personal branding itu kita harus punya yang pertama adalah keramahan, yang kedua adalah kompetensi, sama juga sering saya tanya ke teman-teman ketika teman-teman balik ke rumah ketemu tetangga, ketemu orang tua, apakah teman-teman sudah jadi orang yang bisa diandalkan? Kalau menurut teman-teman nih, ya coba saling nilai. Kalau menurut teman-teman, ketika melihat seorang masalah, ibaratnya masalah itu mungkin saudara atau tetanggaan, kamu bisa menggambarkan masalah ini seperti apa? Contoh orang yang malesan, ngantuk, enggak, dia itu sangat excited, dia itu misal seperti kucing, penurut, berikutnya jika menyampaikan dari kita ada sesuatu dan dia ada maunya, cepat sadar dulu, menilai masalah. Kalau dari saya itu kan berdasarkan apa namanya, kalau saya minta tolong sekadar dibantu gitu. Jadi semisal nih untuk kayak update harga atau mungkin baru PO langsung dibantuin. Apakah masalah orang yang tidak diajarkan? Bisa. Masalah bisa jadi punya minggu. Bisa diambil kan juga gitu. Emang kita coba. Dari saya masalah sedih. Walaupun nggak sedih, tapi kan masalahnya mau nolong gitu loh. Nolong tapi ya itu agak sulit jadinya. Banyak toh. Ya sedikit tuh banyak. Nggak usah orang ya, maksudnya ini kan kita doang ya kan. Saya juga ini orang paling banyak pisang kantor kayak gitu ya aku bilang saya ya oke aja dengan seni itu bisa sesuatu yang betul. Jadi kalau pisang dari pisang ini hari saja ini salah ada tersinggung jadi tes terus apa lagi Ini Maya tuh jangan ketawa gitu. Mungkin banget ketawa. Ketawa langsung pulang gitu. Kayak bahagia banget kalau ketawain. Terus gitu bahagia sekali dia. Padahal menurut orang tuh biasa aja, tapi kalau Bang Alu tuh langsung ketawanya keras gitu. Receh. Ini kan mungkin apa ya rata-rata mungkin
karena itu. Tapi kalau di kata receh nggak tahu kan penilaian orang. Aku nggak tahu apa ukuran receh itu kayak gimana tuh. Terus dibilang receh itu segimana tuh. Iya. Kayak kemarin kita belajar sama Inggris dan ini polanya di sana. Yang pertama kalau orang daerah emang gitu kan, namanya jago, bingung juga. Bisa sih. Mungkin kalau temannya jago atau bisa ngomong kan biasa kalau kita di rumahan misalnya orang ngomong aja dari dalam. Ya bagus, good. Penilaian dari masalah sekarang, masalah dunia. Kalau yang ini pertama dia karena panas tim, jadi udah apa ya, banyak tahu lah strategi kayak gimana. Pertama yang mungkin bisa diandalkan karena cek sekali. Kalau disuruh apa follow up kayak kita buat voucher terus itu orang follow up ini buat broadcaster itu cukup terus kalau misalnya ada apa ya, aku dulu buat tim ini terus dikirim ke dia juga langsung cepat follow up ke customer ini kayak gitu. Pastinya orangnya bisa diandalkan. Kualitas diandalkannya berapa persen? Kualitas diandalkannya Jadi menguji gila. Bikin itu dari ukuran berapa? Dari berapa persen sampai berapa? Ya 1%, 1%. Mungkin 90%. 90% ya? Gitu. Sama kan aku negara sebutkan. Kalau yang pasti ya apa ya? Gitu juga ya. Aduh. Sepertinya bisa diandalkan karena aku dengan lihat kan dia sama Mas itu kan duduknya setting terus cuma berdua kan. Terus megang marketplace itu banyak dan bisa nge-handle itu. Bisa nge-handle. Aku nggak tahu bisa nge-handle itu berapa persen tapi dari aku lihat bisa nge-handle itu dikasih banyak marketplace dia sama mesin terus apa ya orangnya ya makin kesini makin jahit sebenarnya tahu karena mau balas tinggal mau apa atau kayak gimana nggak tahu sih isinya nggak tahu ke teman-teman yang lain enggak tapi ke aku tuh kayak lebih spiritual. Ya itu sih, ini personal, bukan satu penilaian. Caranya sih bermasalah. Oke, good. Menarik. Saya ada pertanyaan lagi. Coba ini masuk ke ranah pekerjaan. Coba sampaikan aja teman-teman, pernah nggak sih teman-teman bertanya kan dicontohkan juga di buku ini kan dijelaskan dalam ranah pekerjaan atau karir atau produktivitas dalam pekerjaan. Nah, ketika teman-teman sudah berangkat di sini, saya juga sudah tanya, kira-kira gimana kalau teman-teman berangkat di sini itu sudah memang benar-benar full pengen kerja di sini atau enggak? Di buku ini disampaikan coba dan mengapa saya masuk dalam daftar karyawan, saya dikerjakan untuk mengerjakan apa? Terus pertanyaan kedua adalah apakah yang sedang saya kerjakan sekarang adalah alasan saya masuk dalam daftar karyawan? Yang selanjutnya adalah apakah yang sedang saya kerjakan adalah pemanfaatan waktu saya yang paling berharga? Teman-teman pernah tanyakan itu sendiri ke dalam diri teman-teman? Ngapain sih kalau bahasa gampangnya ngapain kamu jam 8 udah sampai sini? Ngapain jam 7 saya harus mandi? Dan katanya itu. Kalau aku justru balikin, aku nanya pernah aku dengan satu kondisi itu aku nanya yang aku kerjain itu udah berguna nggak sih buat kantor? Kayak gitu. Tapi aku nanya, terus aku curhat sama saya. Terus aku bilang, yang aku kerja itu ada dampaknya nggak sih ke timku sama kantorku? Soalnya aku ngerasa yang ini nge-handle terus yang chat sama customer kan cek sekali. Jadi aku pernah nanya dalam suatu kondisi itu kayak gitu sih. Jadi aku lebih ke pertanyaan itu yang pernah muncul kan. Tapi ada kejelasan terkait yang tadi, Mas ngapain kamu kerja di sini?
Kalau itu sih Apa jawabannya? Contoh kayak mengikut dosen daripada nganggur, daripada atau ini adalah satu kegiatan yang mana saya melamar diri saya sendiri. Kalau saya nggak kerja saya saya kalau diri aku itu sih Pak. Selain kerja aku juga menambah wawasan juga di sini. Kan dulu kan aku cuma copywriter, terus di sini kan cuma ya standar lah. Terus aku dimasukin marketing terus nambah. Ya aku dalam pikiranku aku nggak mau bilang ya nambah pekerjaan jadi marketing, tapi aku masukin dalam pikiranku ya udah ini ilmu baru buat kamu, terus belajar lagi tentang marketing, terus disuruh desain aku belajar lagi tentang desain seperti itu. Jadi kejelasannya udah aku apa ya kerja sesuai dengan yang diberikan sama kantor sih. Kan dijelasin juga ya saat kamu tanda tangan kontrak, saat kamu sama-sama sepakat jadi bekerja di sini kan beliau kamu harus bercerita. Pertanyaan ini juga saya juga harusnya menanyakan lagi saat ini apa ya saya harus di sini, apa ya saya harus kerja di sini. Yuk coba kayak berdua sepakat aja itu. Dia itu membuat jadi apa ya posisi kos jauh-jauh. Saya OTW jauh-jauh kadang berubah. So guys. Kalau diri saya yang pertama itu kayak dia mendapatkan ilmu di dunia pekerjaan, yang kedua karena mempunyai finansial dan membantu kedua orang tua. Di sini saya juga bekerja sesuai dengan job desk yang diberikan oleh kantor, yaitu customer service. Jadi kejelasannya itu ya untuk kebutuhan finansial juga ya sedikit menambah ilmu. Ada kejelasan lain lagi Untuk menambah relasi pertemanan juga ini. relasi Untuk menambah apa namanya pertemanan kita. iya kan sama teman-teman kayak gini Ya apa namanya kita kan butuh kayak sharing gimana sih kayak contohnya masalah itu kan orang di luar gimana sih maksudnya tuh di sana tuh gimana kan kita nggak tahu ya kondisi di sana gimana, sharing tentang rumahnya dia di sana gimana, kehidupan di sana itu seperti apa. Pernah. Tapi itu udah lama. Iya. Oh iya, tanda. Kayaknya saya juga Kalau dari saya sekarang ini, nama saya Mas Baca itu karena ini adalah salah satu jalan saya untuk menuju suatu tujuan saya ke depan. Kan saya ada tujuan yang karena selesai itu nanti. Saya mau itu jadi kalau saya mau selesai saya di mana, otomatis saya harus punya tabungannya dulu. Saya harus bekerja terlebih dahulu dan juga kayak nambah ilmu di sini. Kayak misalkan kan nanti pasti nggak cuma saya promosi melalui online aja. Kan saya bakal promosi melalui online, apalagi kedepannya pasti teknologi pasti akan lebih berkembang. Jadi di sini saya bekerja dengan seorang nabung, saya juga harus bisa menambah ilmu dan juga kayak sebuah Good. Terus gimana? Ya saya rasa cukup ya buat pembahasan bab 2 ini dan saya coba ingetin lagi ya karena ini juga primer buat saya sendiri utamanya coba kita bareng nanyain ketika kita melakukan sesuatu coba tanyakan lagi barangkali juga saya juga ada masa dropnya saya malas kerja itu juga pasti sering ya tapi ketika saya malas kerja akhirnya saya bertanya bukan hanya malas doang harus melampiaskan ke sesuatu tapi saya harus mencari jalan keluar. Mudah-mudahan teman-teman juga kayak gitu ketika ada sesuatu yang bikin aku lagi malas, kembalikan lagi kan yang pertama kita kembali lagi ke
kenapa kamu bekerja di sini, alasan-alasan itu coba ditunjukkan lagi sehingga kita bisa menjadi lebih produktif, tidak hanya nuruti keinginan sendiri. Nuruti keinginan sendiri nggak ada habisnya ya. Makanya kita kan marketing nggak ada habisnya, kayak napas misalnya nih, saya ingin napas gimana misalnya gitu. Untuk kita alasan-alasan ini, dan dari berdua ini buat teman-teman yang nonton banyak banget yang bisa kita gali, dan imajinasi kita terkait statement yang ada di buku ini tuh memang benar-benar bagus banget. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini bisa mulai beli bukunya. Ini salah satu buku yang menurut saya bisa jadi top 10 buku yang wajib kamu punya sih di rumah, minimal punya menurut saya punya. Oke, good. Terima kasih. Cukup dari kami. Cukup ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang nonton. Mudah-mudahan ada ilmu, utamanya buat kita sendiri. Terakhir, salam dari kami. Kocok, we go you grow.